tantangan BPJS Kesehatan di Tapsel. Kalau BPJS Kesehatan ini gimana Pak? Boleh diupdate kepada kami nih. Tantangan terbesar kita kalau di BPJS Kesehatan saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang dengan kualitas yang mudah, cepat, dan setara. Itu tagline kita sekarang kepada masyarakat, Pak. Jadi kita selalu melakukan transformasi mutu layanan saat ini dengan kerjasama ke berbagai Vaskes. Nah, di sanalah perannya bagi kita dalam menyeleksi provider atau Vaskes di sana, Pak. Kita adakan credentialing, recredentialing, guna memastikan bahwa Vaskes tersebut itu dari segi sarana dan prasarananya itu cukup berkualitas dan juga SDM-nya juga bisa memberikan kualitas yang baik dalam pelayanan kepada peserta. BPJS Kesehatan sudah semua Vaskes sudah lengkap semua rumah sakit, puskesmas semua udah. Itu padahal kita sudah kerjasama. Lagi recredentialing nih Pak, puskesmas dan rumah sakit. Nah, proses. Jadi walaupun umpamanya dari Kemenkes ada program akreditasi, kita memastikan lagi dengan sistem credentialing atau recredentialing itu untuk memastikan bahwa peserta kita nanti yang berobat ke Vaskes itu terpenuhi lah hak dasarnya sebagai peserta kita dalam mendapat pelayanan kesehatan. Kesempatan ini mungkin kita sampaikan Pak untuk penyebaran fasilitas kesehatan. Yeah. Nah, kita di Tapsel alhamdulillah tadi sudah sampaikan Pak Kadis Kesehatan, kita punya 15 kecamatan Pak. Nah kemudian, tapi identiknya satu kecamatan itu mempunyai satu puskesmas gitu Pak ya. Nah tapi puskesmas kita di Tapsel ini ada 17 Pak. 17. Jadi ada dua kecamatan yang mempunyai dua puskesmas. Nah satu di kecamatan Sepiro Dolo SDH Pak, itu dua puskesmas. Nah kemudian juga satu di Ampula Timur itu ada dua puskesmas Pak. Nah sehingga kita berjumlah walaupun 15 kecamatan tapi kita ada 17 puskesmas Pak. Nah kemudian juga ada melayani klinik Pak, klinik setingkat puskesmas itu yang fasilitas kita anggap sudah menyamai dengan puskesmas gitu Pak. Nah 4 klinik kita di Kabupaten Tapsel, 1 klinik di Kecamatan Batang Toru Pak. Nah kemudian 1 klinik di Kecamatan Muara Batang Toru. Nah kemudian ada 2 klinik punya kebun Pak. 1 kebun ANJ Pak. Jadi mereka udah punya klinik sendiri. Nah kemudian juga 1 kebun SKL Pak. SKL ada di Kecamatan Muara Batang Toru kali Pak. Nah ada 1 lagi yang dokter praktek pribadi Pak, kita sebut DPP, dokter praktek perorangan Pak. Ada dokter Ayu Pak di Kecamatan Batang Toru. Nah sehingga kita punya FKTP fasilitas di tingkat pertama itu 22 Pak. Berarti setapsel ini kita punya 22 tempat BPJS Kesehatan masyarakat bisa berobat. Iya, Pak. Pemegang BPJS Kesehatan ya. Betul. Tingkat pertama. Untuk tingkat pertama atau disebut dengan seperti puskesmas, klinik dan sebagainya ya. Nah kemudian tingkat lanjutan ada 2 Pak yang terus punya. Baru kalau tidak cukup naik ke berikutnya di atasnya rumah sakit. Nah, rumah sakit Sepiro sama rumah sakit Badang. Itu berdasarkan Permenkes dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 terakhir itu. Ya dari Pemda adalah kewajiban itu ditetapkan oleh Presiden menyediakan fasilitas kesehatan sarana prasarana maupun tenaga medisnya di sana. Dan standar untuk di Vaskes tingkat pertama seperti puskesmas itu harus ada dokter umum minimal. Jadi kita punya standar biasanya itu untuk 5.000 peserta itu harusnya ada 1 dokter umum. Jadi kalau peserta terdaftar di Vaskes itu 10.000, kita berharap paling tidak ada 2 dokter umum lah gitu. Itu standar kita yang coba selalu kita koordinasikan dengan Dinkes dan puskesmas serta rumah sakit. Demikian juga terkait kebutuhan tempat tidur di rumah sakit. Itu juga bagi TPC sudah ada aturannya di Permenkes, dan kredensialnya juga kita pastikan lagi. Dia harus punya tempat tidur untuk kelas 3 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, kelas 1 berapa gitu. Jadi kita tahu bahwa peserta penerima bantuan iuran kita itu mayoritas di sini Pak. Hampir 70% itu baik dari PBIJK yang ditanggung APBN maupun dari PBPU Pemda atau Jamkesda yang ditanggung oleh APBD. Oleh karena itu kebutuhan tempat tidur kelas 3 kita itu sebenarnya sangat banyak di sini dibanding kelas 2 dan kelas 1. Itu yang kita dorong koordinasi dengan Dinkes, dengan rumah sakit, bagaimana
jumlah tempat tidur kelas 3 kita ini bisa ditambah sehingga sesuai dengan standar yang berlaku. Udah ditambah, Dokter Firdaus, tempat tidur ini. Ini soal-soal tidur ini. Tidur berlindung ya Pak. Betul. Kalau itu sampai saat ini masih mencukupi Pak. Masih Ya. cukup ya. Masih memenuhi syarat permintaan mereka ya. Masih Pak. Ya. Sehat itu butuh tidur, Ya. sakit butuh tidur. Jadi Pak, kalau terkait SDM puskesmas kita, memang rata-rata sekarang sudah mempunyai dokter. Ada beberapa rata-rata itu sudah 2 Pak, tapi mungkin masih kurang. Kalau dia di kecamatan yang besar seperti Batang Toru, dia sudah mempunyai 4 dokter itu Pak, dokter umum. Dia pindah 2. Dari jumlah penduduk ya masih kalau 5.000 perbandingannya Pak masih 10.000 kan masih ada kurang. Tapi sudah kita upayakan dengan Nusantara Sehat Pak 1. Kita mengusulkan Nusantara Sehat. Tahun kemarin kita dapat 1 dokter gigi yang kita tempatkan di Moratais, kalau Moratais Pak. Tahun ini kita cuma dapat 1 juga Pak. Itu pun petugas gigi lagi Pak. Jadi kita nggak dapat yang banyak-banyak itu Pak. Mungkin tahun ini kita upayakanlah untuk lebih banyak Pak, karena itu Nusantara Sehat itu sangat mendukung sangat program kita di Pertama kan puskesmas kita harus punya dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi. Kalau sudah di Paskes misalnya puskesmas itu punya dokter, maka tingkat kehadiran dokter itu bertugas. Itu yang perlu terus kita motivasi. Seringkali masyarakat itu minta langsung dirujuk kepada Vaskes berikutnya karena dia melihat memang tidak bertemu dokter di rumah sakit, ya, atau tidak bertemu di puskesmas. Nah, ada juga yang terjadi seperti itu. Jadi itu memang terus menerus diperbaiki persoalan kinerja para dokter-dokter berada di puskesmas itu kan. Ini yang tentulah kerjasamanya harus terus menerus gitu.